Sepotong senja untuk pacarku, karya Seno Gumira Aji Dharma. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja. Dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di jauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokal batu yang warna-warni dan bias cahaya cemerlang yang berkerapan pada buih yang bagaikan impian selalu saja membuat aku menganggarkan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu, meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia? Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata-kata bisa digantikan artinya. Setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta, kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan angin kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam di balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang teduh, akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu aku seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu menjelma alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan dan lautan adalah cairan logam, meski buih pada debur ombak yang menghempas itu tetap saja putih seperti kapas, dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pesisir tetap saja hangat ketika kuusapkan kakiku di dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar, keindahan berkutat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka aku potong senja itu
sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi, lantas ku masukkan ke dalam saku. Dengan begitu keindahan itu bisa abadi, dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya, karena kamu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk itu. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sebasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai, di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya apakah ini memang benar-benar telah terjadi. Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang seperti kartu pos. Alina sayang, semua itu telah terjadi, dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil. Ketika di antara kerumunan itu, kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk ke mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu, dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam sakuku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja itu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap cahaya dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi, dalam mobil, bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempat jalan. Senja-senja cuma 1003. Di jalan tol mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Sirine mobil polisi meraung-raung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya keemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kadarat. Lagi pula di kota tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota kehidupan berjalan tanpa waktu, tidak peduli pagi, sore atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirine polisi mendekat dari belakang dengan pengeras suara polisi itu memberi peringatan. Pengemudi
terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan raya, satu mobil lain tersesat di sebuah kampung, dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil, mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran, beberapa lama mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh. Angin berdesir, langit semburat ungu, debur ombak menghempas ke pantai. Hanya pendamulan senja ini kuserahkan Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka mendorotkan lampu di setiap celah gedung berdinding. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka. Mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang serta temali, terjatuh di atas sampah, merayap-rayap tangga-tangga reot, sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya, tenang, di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana, baunya bacin dan pesing. Ku tengok ke bawah, kulihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu, namun deru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Dari gelandangan itu mendorongku dan terjerat jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan ku dengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menebus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku, cahayanya yang merah keemas-emasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibukkan kelelawar bergantungan yang entah mati atau hidup. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut, namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserapan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkah dan coba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja Alina. Di ujung gorong-gorong di tempat cahaya putih itu ada tetangga menurun ke bawah. Ku ikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin menderang. Astaga, kamu tidak percaya Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tetangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu, ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat posisi sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu.
untukmu Alina, sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kapak burung. Tak lupa cahaya keemasan dan bias bulu pada mega-mega yang berarah bagaikan aliran mimpi. Cuma senja tidak ada lubang sebesar kartu bos. Jadi meskipun persis sama, tapi bukan tempat yang sama. Aku berjalan ke tepi pantai tenggelam dalam buluran alam yang perawan. Nyiur tentu saja matahari dan dahsyat lautan yang bening dengan lidah ombak yang berdesis-desis. Tak ada cotage, tak ada barbeque, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya keemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu. Alina, apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setiap berjalan ke sana kemari ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang terkepak, tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi saja. Ia hanya burung berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir Alina, alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang ingin jatuh cinta itu? Jika tak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya. Semesta di atas sana orang-orang ribut dengan senja. Jadi begitulah Alina, ku ambil juga senja itu, ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu ku bawa pada 4 sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan basah. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar bergantungan, anak-anak gelandangan kelaparan dan air setinggi lutut. Kulihat polisi helikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil mendengar saksofon. Aku berjalan mencari mobilku, masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya akan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera aku kebut mobilku menuju pantai dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, lampu pantai, dan cahaya keemasan masing-masing. Mobilku bagi memancarkan cahaya ilahi sepanjang jalan raya, sepanjang jalan tol. Ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina, kekasihku, pacarku, wanitaku, kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Kupasang senja dan gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas lantas mengirimkan senja yang asli itu. Lewat waktu aku ingin mendapatkan apa yang dilihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong itu, dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tidak lagi karena seorang telah mengambil senja itu, menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa
bahwa senja yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Harinya yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu, dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah satu cahayanya membakar langit, dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu, dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari seseorang tempat yang paling sunyi di dunia.